Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Syahrul. Soal pertama yaitu menjelaskan beberapa jenis booting pada sistem operasi. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada cold booting, adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Lalu ada warm booting, adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan seperti crash program atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Kemudian ada soft booting. Proses soft booting dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen-komponen dialiri arus listrik. Hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program lain. Lalu hard booting. Proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama alias menghack, sehingga kita terpaksa merestartnya secara terpaksa menekan tombol reset pada komputer. Dan yang terakhir, rebooting. Rebooting artinya mengulang sistem kembali awal. Rebooting memiliki akses dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Beberapa penyebab terjadinya rebooting biasanya karena sistem tidak merespon terjadinya perubahan pengaturan dari sistem operasi yang digunakan dan lainnya. Soal yang kedua yaitu menguraikan tahapan-tahapan yang terjadi di proses booting. Yang pertama, kita harus menghidupkan tanda power untuk mengaktifkan komputer, maka pada saat itu keadaan memori akan kosong karena masih belum mendapatkan instruksi dari prosesor. Setelah itu, BIOS akan mengambil alih sistem sementara dan melanjutkan dengan pencetakan seluruh atribut dalam prosesor. Proses ini dinamakan dengan POS, yaitu di mana proses pemeriksaan dilakukan dengan booting. Akan terhenti apabila terdapat sebuah masalah pada salah satu komponen yang terdapat pada komputer dan akan terdapat sebuah peringatan yang diberikan untuk memberitahu bahwa pada saat pembootingan terdapat sebuah masalah. Selanjutnya, pencarian dan pencocokan kartu grafis agar BIOS dapat melakukan pencegahan BIOS pada ROM. Apabila semua pengecekan telah selesai, maka selanjutnya BIOS akan mencari sistem operasi yang telah terinstall dan menjalankannya pada memori. Setelah ini komputer akan diambil alih oleh sistem operasi dan pada saat itulah user dapat menggunakan komputer dan mengakses berbagai program yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembootingan komputer BIOS merupakan pemegang peran penting dalam pembootingan. Dan untuk soal yang ketiga yaitu menjelaskan proses startup booting. Proses startup booting Windows dapat diuraikan seperti ini. MBR atau Master Boot Record adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flash memory model, kemudian membaca file boot ini. Jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. Sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut ntouch.com. File ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, ntouch.com memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR, kemudian berusaha meload versi Windows XP yang dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file ntouch.krln pada folder sistem ke-32 yang terdapat pada directory Windows XP. NTOXKRL ini
adalah program utama pada sistem operasi Windows, yaitu sebuah kernel. Setelah kernel tersebut di-load ke memori, NTOS-KRL ini kemudian menangani proses boot selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa low-level system drive. Kemudian NTOS-KRLN ini meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP. Kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi hardware profile pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profile, Windows akan menampilkan menu pilihan. Tetapi apabila hanya terdapat satu profile, maka Windows akan langsung meload default profile. Sesudah Windows mengenali hardware profile yang digunakan, Windows kemudian meload semua device drive untuk semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP boot screen. Terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logo screen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat saya dan yang lainnya.